Salschiga Braves. Blair D. Bear Hanspees Technology Organisation Buyer. Ihagam Hederin. Filayer said Mace was in. Ezalos Menushawias Kenentrin. Sam Roman Kosong Dadiki Successan. Ired Yay Jeremy Au. Venture capitalists. We're CDL. MBA in Harvard. We're Fix LDs. And I handido Paden. Hadit me I'm in Dewar Beaver Startup. Wash IS Timboy Shore. Minyo for the end worst and gear. And Zid Bay wasn't everybody. Barson B. Ranking men will calling guys some storing in. A docu transcript. Somebody. So Comunitas globalunionistproject.org. bravespa.com. Dollar songs. Seeing break. Ya, Jeremy Au dan Jiang Gan Li menyelidiki hubungan historis antara Tiongkok dan Asia Tenggara dengan menekankan pada gelombang diaspora Tiongkok, saling ketergantungan ekonomi jaringan bambu, dan budaya kerja yang kuat di dalam perusahaan multinasional Tiongkok, MNC. Mereka mengungkapkan bagaimana peristiwa sejarah, ikatan budaya, dan strategi ekonomi telah membentuk masa lalu dan masa kini di kawasan ini, memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika yang terjadi. Gelombang diaspora Tiongkok. Hubungan historis Jeremy dan Jiang Gan memulai dengan membahas hubungan historis yang mengakar antara Tiongkok dan Asia Tenggara sejak pelayaran Laksamana Zheng He pada masa dinasti Ming. Zheng He, seorang penjelajah Tiongkok, memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika Timur, membangun kehadiran Tiongkok dan membina hubungan perdagangan. Interaksi awal ini meletakkan dasar bagi hubungan yang langgeng. Mereka mendiskusikan berbagai kelompok dialek Tionghoa yang bermigrasi ke Asia Tenggara, termasuk Kanton, Hokkien, Hakka, Hainan, dan Peranakan. Setiap kelompok membawa kontribusi budaya dan bahasa yang unik, yang memperkaya keragaman di Asia Tenggara. Jiang Gan juga berbagi wawasannya tentang Provinsi Fujian, mencatat bahwa sekitar 40% orang Tionghoa Asia Tenggara berasal dari wilayah ini. Wilayah Fujian yang bergunung-gunung membuat akses ke pedalaman menjadi sulit, sehingga mendorong orang-orang untuk mengarungi laut dan membangun rute perdagangan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sepanjang sejarah, berbagai faktor seperti perdagangan, perompakan, perang saudara, invasi, dan periode pembukaan kembali telah mempengaruhi hubungan Tiongkok-Asia Tenggara. Jiang Gan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh berbagai dinasti Tiongkok dalam mengatur perdagangan dan mengendalikan perompakan, terutama di wilayah pesisir dengan teluk dan pegunungan yang sulit diawasi. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, perdagangan tetap berjalan didorong oleh semangat giat masyarakat. Jiang Gan mengatakan, saya telah membaca sedikit sejarah tentang Provinsi Fujian di mana sekitar 40% orang Tionghoa Asia Tenggara berasal. Secara historis, karena wilayah itu penuh dengan pegunungan dan akses, orang-orang pergi dari satu daratan ke daratan lain dan menyeberangi lautan. Orang-orang telah menavigasi laut selama lebih dari 1000 tahun. Dan hampir setiap dinasti pada suatu saat mencoba membatasi perdagangan, tetapi tantangannya adalah garis pantai yang luas dengan banyak teluk dan gunung, sehingga sangat sulit untuk diawasi. Sehingga orang-orang menemukan cara untuk berdagang, dan itu terus berlanjut selama bertahun-tahun. Saling ketergantungan ekonomi jaringan, Bambu Jiang Gan menekankan bagaimana perusahaan-perusahaan Asia Tenggara mendapatkan keuntungan dari ledakan manufaktur Tiongkok di tahun 1980-an. Reformasi pajak pada tahun 1990-an yang mengalihkan hampir semua pajak ke pemerintah pusat, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan real estate dan kawasan industri. Pergeseran ini memfasilitasi kebangkitan Tiongkok sebagai pemimpin manufaktur. Ia berbagi sebuah anekdot dari seorang sejarawan yang menjelaskan bagaimana kawasan-kawasan industri yang kosong dengan cepat dipenuhi oleh individu-individu yang giat, melepaskan potensi manufaktur Tiongkok ketika negara ini bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada awal tahun 2000-an. Jiang Gan menyebutkan, saya makan siang panjang dengan seorang sejarawan terkenal di Tiongkok 2 minggu yang lalu di Beijing. Selama 10 tahun, ia telah mencoba memahami apa yang sebenarnya menyebabkan Cina menjadi seperti sekarang ini. Teorinya, yang menurut saya sangat menarik, berpusat pada reformasi pajak pada tahun 1990-an yang mengalihkan hampir semua pajak ke pemerintah pusat dan merampas hak pemerintah daerah.
Sebagai tanggapan, pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menjual tanah serta memungut biaya terkait. Hal ini menyebabkan ledakan real estate dan pengembangan banyak kawasan industri, meskipun banyak yang awalnya kosong. Ketika Tiongkok bergabung dengan WTO pada awal tahun 2000-an, permintaan outsourcing dari perusahaan-perusahaan barat berdatangan dan dengan cepat membuka potensi manufaktur Tiongkok di lahan-lahan kosong ini. Ledakan ini juga penting bagi Asia Tenggara, mengingat kedekatan geografis dan diaspora Tiongkok yang besar di wilayah ini, yang memungkinkan banyak perusahaan Asia Tenggara untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan awal manufaktur Tiongkok. Diaspora Tiongkok yang besar di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam saling ketergantungan ekonomi ini. Carry Group milik Robert Kuok, misalnya, sangat terkenal di Tiongkok, namun banyak yang tidak menyadari bahwa perusahaan ini berasal dari Malaysia. Kedekatan geografis dan jaringan diaspora yang ada memfasilitasi koneksi bisnis memungkinkan perusahaan-perusahaan Asia Tenggara untuk berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Robert Kuok dan Carry Group-nya merupakan contoh utama dari kisah-kisah yang saling terkait antara Fuzhou, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Hubungan-hubungan ini menyoroti pentingnya jaringan bambu, di mana etnis Tionghoa di berbagai wilayah mempertahankan hubungan ekonomi, mendorong pertumbuhan dan kemakmuran bersama. 919 Budaya MNC. Jadwal kerja yang padat dan ekspansi global. Jeremy dan Jianggan membahas budaya kerja yang intens di perusahaan-perusahaan multinasional Cina yang dilambangkan dengan jadwal 9 yang dipopulerkan oleh Jack Ma dari Alibaba. Jadwal kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu, mencerminkan ekspektasi produktivitas yang tinggi dan persaingan yang ketat di dalam perusahaan-perusahaan Cina. Jianggan mencatat bahwa budaya ini pada awalnya dihargai karena imbalan dan pertumbuhan perusahaan yang cepat, namun seiring berjalannya waktu, budaya ini menjadi perdebatan. Jack Ma dari Alibaba tentu saja mempopulerkan istilah 996 yang berarti bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Hal ini dihargai karena Anda bekerja keras, Anda mendapat imbalan, dan perusahaan tumbuh lebih cepat daripada pesaing Anda. Namun, jika semua orang mulai melakukan hal yang sama dan tidak ada pertumbuhan di pasar top line, maka hal ini akan menjadi apa yang disebut sebagai evolusi alam. Kemudian, hadiah menjadi lebih langka dan harus didistribusikan ke lebih banyak orang. Jadi, sekarang 1996 hampir menjadi hal yang tabu di Tiongkok. Orang-orang tidak benar-benar membicarakannya, tetapi Anda akan melihat bahwa banyak perusahaan yang masih mempraktikkan kontrol dari atas ke bawah dan jam kerja yang panjang, tetapi di bidang teknologi, Anda sudah melihat banyak perusahaan yang mencoba menjauh dari hal tersebut. Mereka berbicara tentang perbedaan dalam peraturan ketenagakerjaan dan produktivitas di berbagai negara tempat perusahaan-perusahaan Tiongkok beroperasi. Jianggan berbagi wawasan dari para pemilik pabrik di Delta Sungai Mutiara yang telah menjajaki pendirian pabrik di Vietnam, Kamboja, Turki, dan Meksiko. Mereka menemukan bahwa produktivitas per jam sangat konsisten di seluruh negara tersebut, yang menentang anggapan bahwa pekerja non-Cina kurang rajin. Dia juga menyoroti motivasi pekerja migran yang pindah untuk meningkatkan kehidupan mereka, membandingkannya dengan dorongan penduduk lokal yang bekerja di kampung halaman mereka. Catatan Jianggan, perusahaan-perusahaan Tiongkok menghadapi tantangan yang signifikan ketika berekspansi secara global. Jianggan menekankan perlunya perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk belajar bagaimana menavigasi pasar yang berbeda, menghormati budaya lokal, dan mengelola tenaga kerja lokal. Dia berbagi contoh JNT Express di Indonesia, di mana para pengusaha Cina berhasil beradaptasi dengan kondisi lokal, menginkubasi beberapa perusahaan, dan membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan-perusahaan Cina. Jeremy dan Jianggan juga menyinggung tentang pengaruh migrasi Cina yang tidak terlihat pada budaya makanan Amerika Selatan. Masakan Kanton misalnya telah meninggalkan dampak yang abadi di Peru, di mana restoran Chifa memadukan tradisi kuliner Tiongkok dan Peru. Perpaduan ini menyoroti pengaruh budaya yang lebih luas dari komunitas diaspora Tionghoa di seluruh dunia. Mereka juga membahas tantangan yang dihadapi perusahaan teknologi Tiongkok ketika merekrut karyawan di pasar internasional. Perbedaan budaya,
lingkungan peraturan dan persaingan untuk mendapatkan talenta menjadi hambatan yang signifikan. Mereka mengeksplorasi strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menekankan pentingnya kepekaan budaya dan pengetahuan pasar lokal. Jeremy dan Jianggan mengeksplorasi hubungan yang rumit antara Cina dan Asia Tenggara. Dari hubungan historis dan saling ketergantungan ekonomi hingga budaya kerja modern dan ekspansi global, diskusi mereka menyoroti dinamika multifaset yang membentuk kawasan ini. Seiring Tiongkok terus berkembang dan berinteraksi dengan dunia, memahami hubungan-hubungan ini menjadi semakin penting. Destro Soviet la Ming Jordan Brave. Igual frame tipos episode que onde saiu o podcast em 2 horas da colega and eu já cá para a mention de any feeling que contribute pain to Shannon and nothing. Quan Chui, you get bravec.com best conte engine, Samber Che and Comunitas. Take her this is all point.